Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator ingin menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan komposter dan fungsinya. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Masliha dari kelompok 2. Di sini kita mengambil jenis kegiatan cara pembuatan komposter. Komposter sendiri adalah alat untuk membuat kompos organik. Pengertian daripada kompos yaitu merupakan pupuk alami atau organik yang dapat dibuat dari bahan-bahan hijau dan bahan organik lainnya yang ditambahkan dengan sengaja sehingga proses pembusukan akan lebih cepat. Hasil dekomposisi atau fermentasi bahan-bahan organik seperti sisa hewan, tanaman, dan limbah organik lainnya dapat menghasilkan kompos yang dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah, menambah daya ikat air terhadap tanah, dan memperbaiki sifat-sifat tanah lainnya. Pupuk kompos mengandung unsur-unsur hara mineral yang baik untuk tanaman serta meningkatkan bahan organik dalam tanah. Pembuatan pupuk ini pun dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah didapatkan dengan harga pembuatan yang relatif murah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Isra. Di sini saya akan menjelaskan tentang empor. Empor yaitu suatu cairan yang berwarna kecoklatan dan beraroma manis, yang di dalamnya terkandung campuran beberapa mikroorganisme yang hidup, yang sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses penyerapan tanah. Mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi, bakteri pelarut fosfat dan ragi untuk memfermentasikan bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dari produktivitas tanaman. Empor sangat cocok untuk tanaman perkebunan karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Kegunaannya yaitu memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, mempertahankan dan mendekomposisikan bahan organik tanah dengan cepat, menjadikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Perkenalkan, nama saya Yub Chandra. Dalam tahap ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara pemasangan dari komposter yang kami telah buat sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita sediakan wadah yang sudah dilubangi. Tadi ada beberapa lubang, yaitu bagian bawah untuk pengaliran airnya dan bagian sisi kiri dan kanan untuk udaranya. Dan di penutupannya pun juga ada satu lubang untuk aliran udara. Dan selanjutnya itu ada pipa-pipa, yaitu untuk pengaliran udara untuk sampah yang telah dimasukkan ke dalam, agar ada udara masuk lewat bagian tengahnya. Apabila sampah itu penuh, jadi aliran udara akan masuk melalui lubang tersebut, lubang di bagian samping, dan memasuki pipa ini dan keluar dari lubang-lubang yang telah disediakan pada pipa. Jadi langsung saja saya akan memasang pipa-pipa ini.
jadi akan berbentuk seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari kelompok 2. Kali ini saya akan memperkenalkan hasil kerja kelompok kami, yaitu komposter. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, sampah dapat diisi ke dalam komposter sampai penuh. Dan yang kedua yaitu penutup komposter harus ditutup dengan rapat. Yang ketiga, pada saat memasukkan sampah organik, kita harus memotong kecil seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan dan seterusnya. Kemudian itu kita semprot menggunakan deaktivator atau impor. Yang berikutnya kita harus menyemprotnya sampai merata. Kemudian kita tutup rapat. Dan yang terakhir, kurang lebih sekitar 14 hari diamkan komposter ini sehingga penumpusan dapat berproses lebih cepat. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang bagaimana cara pembuatan komposter, kegunaan dan fungsinya. Serta dari proses tersebut akan diperoleh 2 produk yang bermanfaat, yaitu pupuk organik cair susulan dan pupuk padat. Pupuk cair dikeluarkan melalui keran bagian bawah komposter dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dengan menyiramkan pada tanah di sekitar tanaman, bukan pada batang tanaman. Sedangkan pupuk padat kompos yang diperoleh perlu dikeringkan angin dahulu sebelum digunakan. Dan inilah hasil dari pembuatan komposter yang telah dijelaskan. Dan dalam pembuatan komposter organik tersendiri hanya boleh diisi oleh bahan-bahan organik, yaitu seperti sayur, buah, rempah-rempah, sisa kopi, cangkang, dan telur bersih. Dan jangan diisi dengan daging sapi, ayam, ikan, susu, telur, dan ampas dan santan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Siti Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.